Masya Allah guys, ternyata waktu tuh kayak cepet banget gitu ya. Sampai-sampai aku tuh kayak nggak sadar gitu kalau misalkan aku tuh ngehena udah selama 3 tahun. Ingat banget awal-awal ngehena dulu aku tuh masih pakai henna neha. Dan sampai sekarang juga aku masih tetap pakai henna neha ya teman-teman. Karena memang kualitasnya sebagus itu. Terus untuk henna putihnya juga aku masih pakai henna neha. Dan itu tuh kalian tahu sendiri henna neha yang untuk henna putih itu tuh sangat-sangat tidak direkomendasiin banget. Karena memang untuk henna putih merek neha itu digeser sedikit aja itu tuh bakal copot-copot. Dan kalian tahu lebih parahnya itu aku pakein di klien aku. Jadi memang bener-bener udah selesai dihenain terus pakai baju malah henanya tuh kayak lepas-lepas gitu. Sebenarnya dulu ada perasaan sedih dan rasa nggak enak sama pengantennya. Tapi ya kalau misalkan aku tidak pernah melakukan kesalahan, mungkin aku tidak akan pernah ada di titik ini ya teman-teman. Aku ingat juga guys, dulu itu aku belum punya tas henna dan kalian tahu aku pakai apa? Aku pakai box Sosiola yang aku bawa kemana-mana dan itu tuh kalau nggak salah itu 2 pengantin aku pakai box Sosiola. Nah setelah dari 2 pengantin itu kan aku dapat uang dari hasil ngehenna, baru aku beli box henna aku yang warna hitam kalau nggak salah, kalau nggak inget ya. Beli di harga 220.000 dan alhamdulillah itu tuh aku jadi seneng banget. Nah dari aku beli box henna warna hitam itu, dari situlah aku mulai banyak jobnya alhamdulillah ya teman-teman ya. Tapi nggak sampai di situ juga, walaupun memang aku udah banyak job, tapi kadang-kadang aku suka sedih juga karena kadang-kadang juga ada beberapa pengantin yang tiba-tiba cancel bookingan. Yang lebih bikin aku sedih adalah tuh mereka tuh cancelnya dengan alasan aku tuh sebenarnya nggak mau dihenain sama kakak, tapi aku mau dihenain sama tukang henna yang satunya, seperti itu. Dan itu tuh membuat hati aku sakit. Sampai aku tuh kayak mikir gitu loh guys, apa sih sebenarnya yang salah dari aku, ataukah memang henna aku tuh belum sebagus itu sampai-sampai mereka ngomong seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan mereka pun cancel bookingannya nggak apa-apa, tapi jangan bilang seperti itu ya. Karena sejujurnya itu tuh lumayan menyakitkan loh guys. Tapi guys, walaupun memang kata-katanya kadang-kadang nyakitin, tapi aku nggak pernah nyerah sama sekali. Bahkan dari waktu aku di cancel itu, aku langsung memutuskan untuk lebih semangat lagi. Terus tiba-tiba pada saat itu aku punya ide untuk bikin konten. Sebenarnya awalnya aku cuma mau bikin konten sehari-hari kayak masak-masak gitu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku malah bikin konten tentang henna. Dan kalian tahu konten tentang henna aku tuh malahan lebih banyak yang nonton gitu guys. Dan karena banyak yang nonton, alhamdulillahnya banyak yang mau booking jasa henna aku. Tapi guys, ini tidak terlepas dari usaha aku yang mendekatkan diri aku ke beberapa tukang WO seperti Kak Santi, Fritilia, Kak Sally. Ya ibarat kata kayak cari muka gitu lah ya guys ya, nggak apa-apa. Yang penting kan aku cari mukanya nggak pakai nyogok gitu ya. Cuman aku berkenalan sama mereka, terus mereka responnya baik. Aku bilang kalau misalkan aku adalah tukang henna di Blok D, dan alhamdulillah mereka itu Kak Santi, Fritilia, Kak Sally itu malah ngasih job ke aku. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Intinya kita harus tetap berusaha apapun itu masalahnya. Insya Allah kalau misalkan kita berniat baik, itu tuh bakal dilancarkan sama Allah.